Halo semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur enterprise. Apa sih arsitektur enterprise itu? Mari berikut ulasannya. Nah, di sini sebelum kita menjelaskan apa itu arsitektur enterprise, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu arsitektur dan apa itu enterprise. Yang pertama, arsitektur adalah himpunan representasi deskriptif yang diperlukan untuk membuat objek. Di sini juga saya akan menjelaskan perbandingan arsitektur dan desain. Jika dibandingkan dengan desain, arsitektur mempertimbangkan faktor-faktor pendukung seperti faktor teknologi, finansial, human resource, dan etc. Dalam perancangannya, arsitektur juga perlu mendefinisikan domain dan hubungan dari faktor-faktor tersebut terhadap proses bisnis. Nah, yang kedua, apa itu enterprise? Secara umum, enterprise adalah organisasi atau biasa disebut dengan perusahaan, pemerintahan, departemen, dan sebagainya. Pengertian yang biasa dimaksud yaitu organisasi yang relatif besar, biasanya terdiri dari sistem kolaborasi beberapa suborganisasi yang memiliki suatu tujuan bersama. Jadi, apa itu arsitektur enterprise? Arsitektur enterprise adalah kesatuan struktur seluruh komponen yang membangun suatu enterprise. Dapat diartikan juga menjadi dokumentasi dari struktur enterprise dan bagaimana kesatuan komponen yang membangunnya bekerja. Berikut saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari arsitektur enterprise itu. Menurut Ralph Kiami pada tahun 2011, arsitektur enterprise bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan efisien IT perusahaan, sehingga arsitektur enterprise memberikan spesifikasi holistik tentang strategis, kegiatan utama, informasi, dan teknologi, dan fungsi organisasi dan pengaruhnya terhadap proses bisnis. Dapat disimpulkan, tujuan dari arsitektur enterprise yaitu penyelarasan strategi bisnis dan IT, peningkatan kelincahan bisnis dan IT, membangun dan memperbaiki visi arsitektur masa depan, dan mengatur keputusan arahan teknologi. Berikutnya, saya akan menjelaskan manfaat dan pendekatan dari arsitektur enterprise. Manfaat arsitektur enterprise dapat dirasakan dari tiga sisi, yaitu bisnis, finansial, dan IT. Dari sisi bisnis, manfaat dari AE tersebut yaitu keselarasan bisnis dan IT yang lebih baik, peningkatan kelincahan bisnis, efisiensi proses bisnis, dan mengurangi waktu ke pasar. Yang kedua, finansial, yaitu pengembalian investasi yang lebih baik dan pengurangan resiko untuk investasi di masa depan, penghematan biaya, dan model investasi yang dapat diprediksi. Dan yang ketiga, dari sisi IT, yaitu peningkatan standarisasi dan penyelarasan teknologi, konsolidasi platform, dan penyederhanaan portofolio teknologi dan aplikasi. Dan untuk pendekatan arsitektur enterprise, di sini ada banyak jenis framework arsitektur enterprise. Nah, dan yang akan saya sebutkan di sini hanya ada 5, yaitu Zatman Enterprise Framework, TOGAF, PA, The Gretner Methodology, IBM Information Framework, dan sebagainya. Nah, mungkin segitu saja penjelasan tentang arsitektur enterprise. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.